Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penciptaan Nabi Adam, sosok manusia pertama menurut kepercayaan agama Islam. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dari tanah liat dan memberinya ruh, nafas kehidupan yang dihembuskan kepada Nabi Adam. Pada kesempatan kali ini, kita akan lebih mendetail membahas proses penciptaan Nabi Adam sebagaimana yang tertera di dalam kitab klasik. Maka dari itu mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsani fi khalqi Adam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Khalaqallahu ta'ala jasada Adam alaihi salam min aqalimid dunya, farasuhu min turabil Ka'bah, wa sadruhu min aqtaril ard, wa badruhu min turabil hindi, wa yadahu min turabil masyriqi, wa rijlahu min turabil maghribi." Ila akhiril. Proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Allah menciptakan jasad Adam dari beberapa bagian bumi, yaitu kepalanya berasal dari tanah Ka'bah, dadanya berasal dari beberapa bagian bumi, punggungnya dan perutnya berasal dari tanah India, kedua tangannya berasal dari tanah Masyriq, bagian timur, kedua kakinya berasal dari tanah Maghrib, yakni bagian barat. Dalam riwayat lain, Syekh Wahab bin Munabbih berkata, Allah menciptakan Adam alaihissalam dari ketujuh lapis bumi. Kepalanya tercipta dari bumi yang pertama, lehernya dari bumi yang kedua, dadanya dari bumi yang ketiga, kedua tangannya dari bumi yang keempat, punggung dan perutnya dari bumi yang kelima, pantatnya dari bumi yang keenam, dan kedua bahunya berasal dari bumi yang ketujuh. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam dari beberapa elemen sebagai berikut. Yang pertama, kepalanya diciptakan dari tanah Baitul Maqdis. Sedangkan yang kedua, wajahnya dari tanah surga. Yang ketiga, kedua telinganya dari tanah Bukit Tursina. Yang keempat, dahi keningnya tercipta dari tanah Irak, giginya dari tanah Telaga Kausar, tangan kanan beserta jarinya dari tanah Ka'bah, tangan kirinya dari tanah Paris, kedua kaki dan bahunya dari tanah Hindi, tulangnya dari tanah pegunungan, auratnya dari tanah Babilonia, punggungnya dari tanah Irak, perutnya dari tanah Khurasan, Afghanistan, hatinya dari tanah surga Firdaus, lisannya dari tanah Taif, kedua matanya dari tanah Telaga. Lalu apa hikmah dari terciptanya Nabi Adam dari beberapa partikel yang telah disebutkan? Berikut adalah hikmah-hikmahnya. Adapun kepalanya yang tercipta dari tanah Baitul Maqdis, maka dijadikan sebagai tempat akal, kecerdasan dan untuk berbicara. Adapun kedua telinganya yang tercipta dari tanah Bukit Tursina, hikmahnya adalah maka dijadikan sebagai alat untuk mendengarkan nasihat. Adapun dahinya berasal dari tanah Irak, maka dijadikan sebagai alat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun wajahnya yang berasal dari tanah surga, maka dijadikan sebagai tempat kecantikan dan perhiasan. Adapun giginya yang berasal dari Telaga Kausar, maka dijadikan sebagai tempat yang manis-manis, artinya menjadi tempat kenikmatan. Adapun tangan kanannya yang tercipta dari tanah Ka'bah, hikmahnya adalah maka dijadikan sebagai tempat barokah, ma'unah, pertolongan, penghidupan dan kedermawanan. Adapun tangan kirinya yang berasal dari tanah Paris, maka dijadikan sebagai alat untuk bersuci dan istinja. Adapun perutnya berasal dari tanah Khurasan, maka dijadikan sebagai tempat lapar dan lesu. Adapun auratnya berasal dari tanah Babylon, maka dijadikan sebagai tempatnya syahwat, berkhianat dan berdusta. Adapun tulangnya yang berasal dari tanah pegunungan, maka dijadikan sebagai tempat yang keras. Adapun hatinya berasal dari tanah surga Firdaus, maka dijadikan sebagai tempatnya keimanan. Adapun lisannya yang berasal dari tanah Taif, maka dijadikan sebagai tempat bersaksi, tawadhu dan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan 7 lubang pada kepala manusia, yaitu
2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, dan 1 lubang mulut, dan menciptakan 2 lubang pada badan manusia, yaitu lubang kemaluan bagian depan dan bagian belakang. Dan Allah menciptakan panca indera, yaitu mata untuk melihat, 2 telinga untuk mendengar, mulut untuk merasakan, 2 tangan untuk meraba, dan hidung untuk mencium. Dijelaskan dalam suatu hadis, ketika Allah ingin meniupkan ruh pada Adam alaihissalam, maka diperintahkannya ruh tersebut untuk masuk ke dalam tubuh Adam alaihissalam. Ruh itu pun masuk ke dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam mulai dari otaknya, dan dia berputar-putar di dalamnya selama 200 tahun. Lalu ruh tersebut turun pada mata sehingga Adam dapat melihat dirinya yang masih berupa lumpur yang kering. Dan ketika ruh sampai di telinganya, maka terdengarlah malaikat membaca tasbih. Kemudian ruh itu turun ke hidung, maka Adam pun bersin. Dan setelah selesai bersin, ruh itu turun ke mulut, lidah, dan telinganya. Maka Allah ajarkan untuk berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan Allah pun menjawab, Yarhamuka Rabbuka ya Adam, Tuhanmu merahmatimu hai Adam. Kemudian ruh itu turun lagi ke dadanya, maka Adam mencoba untuk berdiri tetapi tidak mampu. Allah pun berfirman, Wa kanal insanu ajula, manusia itu sangat tergesa-gesa. Dan ketika ruh sampai pada perut, Adam merasa lapar dan ingin makanan. Setelah itu, ruh itu pun menyebar ke seluruh jasad Adam, sehingga jadilah daging, darah, dan otot. Kemudian Allah memberikan pada Adam pakaian dari kuku yang setiap hari bertambah kebagusan dan kecantikannya. Tatkala Adam berbuat dosa, Allah mengganti kuku tersebut dengan kulit. Tapi masih ada sedikit yang tertinggal pada ujung jari untuk mengingatkan asal muasal kejadian Adam alaihissalam. Setelah itu Allah menyempurnakan kejadian Adam. Adam diberi ruh dan diberikan pakaian dari surga, dan Nur Muhammad bersinar pada wajahnya bagaikan bulan purnama. Lalu Adam diletakkan pada keranda dan diangkat oleh para malaikat, dan Allah Ta'ala berfirman, Bawalah dia berputar mengelilingi langit, supaya dia mengetahui indahnya langit, dan apa saja yang ada di langit hingga bertambah keyakinannya. Para malaikat pun menjawab, Rabbana sami'na wa ata'na. Wahai Tuhan kami mendengar perintahmu dan kami patuh kepadamu. Para malaikat lalu membawa Adam mengelilingi langit selama kurang lebih 100 tahun. Allah lalu menciptakan kuda yang terbuat dari misik putih yang semerbak mewangi. Kuda tersebut dinamakan Maimun. Dia mempunyai 2 sayap yang terbuat dari intan dan marjan. Adam lalu menaiki kuda tersebut, sedang Jibril memegang kendalinya. Mikail berada di sebelah kanannya dan Israfil di sebelah kirinya. Mereka berputar-putar mengelilingi seluruh penjuru langit, dan Nabi Adam memberi salam kepada para malaikat, Assalamualaikum, semoga keselamatan bagi kalian. Dan para malaikat pun menjawab, Waalaikumsalam, semoga keselamatan juga bagimu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wahai Adam, salam ini merupakan penghormatan kepadamu dan anak cucumu yang beriman sampai datangnya hari kiamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah kisah penciptaan Nabi Adam, di mana kisah ini mengandung pelajaran moral yang sangat penting untuk kita renungkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat, sehingga tidak pantas dan tidak boleh untuk menyombongkan diri merasa lebih baik daripada orang lain, karena kita sama-sama berasal dari tanah liat. Sekian dari kami, apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.